Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Ahmad Daniel. Kali ini saya akan membagikan suatu informasi yang sekiranya mungkin beberapa orang tidak mau membagikan. Ya mungkin ada alasannya masing-masing, yaitu adalah eh, di balik channel mereka, atau lebih tepatnya di dashboard channel mereka masing-masing. Nah, saya akan membagikan dashboard channel saya, tapi tidak semuanya. Mungkin saya akan coba hari ini akan membagikan yang tab analytics. Nanti kita akan coba bacakan satu demi satu apa yang tercatat di analytics dari channel saya. Oke, langsung aja. Ini dia tampilannya. Em, ini adalah tampilan dashboard. Kalau teman-teman yang biasa buka dashboard apa namanya YouTube Studio dari channel YouTube Studio channel mereka, YouTube Studio channel masing-masing, maka akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Tapi ini tampilan yang didapatkan kalau mengakses YouTube Studio versi browser. Kalau teman-teman mengakses versi Android apps, mungkin tampilannya rada beda, tapi item-itemnya mungkin ada kesamaan. Oke, di dashboard akan muncul seperti ini ya. Ada kotak-kotak seperti widget yang informasi singkat. Em, saya bacakan dulu, tapi kita kayaknya nggak akan masuk ke semua tab karena nanti selanjutnya akan masuk ke tab analytics saja. Oke, channel dashboard ada latest YouTube for short performance, di mana kita bisa lihat apa namanya ya, eh, performa itu adalah bagaimana video-video yang di upload, yaitu short di channel ini mendapatkan penonton, dan inilah hasilnya. Ternyata ditampilkan 1 sampai 10 harusnya, tapi ini 9 nih, 2 kali nih, 1 sampai 10. Dan ini ya, si semut tukang congkel ini memiliki rekor. Dalam 1 jam 29 menit dia telah berhasil mendapatkan 25.000 view ya, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, selanjutnya ada channel analytics, di mana di sini ada informasi saat ini subscriber sudah mencapai angka berapa, yaitu alhamdulillah di saat ini detik ini 11.393 subscriber. Terima kasih ya para subscriber, dan jangan lupa yang belum subscribe langsung silakan subscribe. Akan ada selain konten-konten short, saya akan membagikan juga informasi yang mungkin berguna untuk Anda. Oke, dalam 24 hari juga didapatkan 5,2 juta view dengan watch time-nya 20,6 ribu jam tayang ya. Jadi cukup banyak ya. Oke, selanjutnya top video dalam 48 jam adalah ratusan semut menyatukan kekuatan dengan mendapatkan view sebanyak 233 ribu view dalam 48 jam. Tapi ini video ini sendiri tidak apa namanya, tidak segini ya totalnya. Ini totalnya kalau salah sudah 5 juta view. Kalau tidak salah ya, sudah totalnya 5,1 juta view, alhamdulillah, dan telah berhasil mendapatkan 2,7 ribu 2.700 subscriber. Tapi dalam 48 jam mendapatkan penonton segini. Dalam 1 jam terakhir juga mendapatkan 7.000 penonton. Oke, balik lagi ke dashboard awal. Nah, di sini kita juga bisa dapat latest comment, publish video, terus latest post. Tapi di channel ini saya tidak menggunakan post ya, belum sempat mengopreknya. Apalagi ya, latest comment juga, cuma saya tidak terlalu pantau komen di sini karena saya pantaunya langsung di aplikasi YouTube-nya di bagian notification seperti itu. Oke, segini dulu untuk yang channel dashboard. Sekarang masuk ke analytics. Nah, disinilah mungkin bisa didapatkan insight bagi pemilik channel, dan karena ini saya bagikan kepada para penonton juga, mudah-mudahan mendapatkan insight dari channel ini. Nah, ini saya set pengukurannya dalam waktu 24 hari. Mudah-mudahan informasi selama 24 hari ke belakang itu cukup berguna ya, karena kita akan coba gali-gali tren selama 1 bulan, 24 hari ke belakang, bukan 1 minggu ke belakang atau lebih lama lagi, karena pilihannya bisa ada banyak, bisa 90 hari ke belakang atau 360 hari ke belakang atau selama lifetime ya. Oke.
Jadi di sini ini dashboard tampilan channel analytics yang cara general, detail-detailnya bisa kita masuk ke dalam tab-tabnya ini. Coba kita kenali dulu halaman awal dari channel analytics. Pertama adalah ini informasi viewsnya dalam 28 hari. Lalu ada grafik di sini, ada views, ada watch time, ada subscriber, dan ada estimated revenue. Baik, ini juga kalau kita scroll ke bawah, your top kontennya masih tetap memimpin adalah si Ratusan Semut menyatukan kekuatan. Dalam 28 hari terakhir mendapatkan jumlah raihan view terbanyak. Itu sebanyak 1,8 juta views. Dan teman-teman bisa lihat ke bawahnya juga angka-angka yang besar selanjutnya dan menurun ke bawah. Oke, sampai 10 besar. Jadi teman-teman bisa lihat mana konten di sini yang masih bertahan, ya. Masih bertahan artinya dia walaupun seperti video ini setelah dipublish kira-kira 1 bulan yang lalu, tapi masih mendapatkan view rutin setiap hari, sehingga dalam 28 hari masih mengumpulkan penonton yang cukup banyak. Oke, sekarang kita coba masuk ke watch time ya. Ini dia watch time-nya turun naik ya. Jadi ini kalau nggak salah watch time harian, dimana ini adalah jumlah jam yang dikumpulkan atau ditotal dari seluruh jam tayang dalam 1 hari itu dari seluruh penonton. Jadi ya lumayan juga ya, dalam 1 hari penonton channel saya itu nonton sebanyak 1000 jam ya totalnya. Ya cukup banyak ya. Apalagi channel saya didominasi oleh konten short, yang konten short itu paling 10 detikan. Jadi 10 detik kali sekian ribu orang atau sekian puluh ribu orang diakumulasikan, ternyata selama 1 hari bisa menghasilkan 1000 jam tayang gitu. Subscriber juga, pertumbuhan subscriber naik turun dalam sehari. Ada yang paling rekor ini kayak ini, 212 subscriber bertambah dalam 1 hari. Tapi juga kadang menurun, dalam 1 hari tambah 53, ini seperti yang paling rendah 43, naik lagi ke 165 dan seterusnya. Dan revenue ini juga penghasilan harian masih sangat kecil, mudah-mudahan bisa meledak nanti. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang lebih detail lagi, adalah pencet see more. Ini dia tetap matriksnya selama 28 hari. Konten yang tadi menjadi top 10 kita bisa lihat kolom-kolomnya lebih banyak lagi. Bahkan kita bisa lihat sumbangan subscriber per konten top ini sebanyak berapa dari kolom ini. Revenue juga dapat, dan impression ini adalah tampilnya video thumbnail yang tertampil. Jadi artinya berapa kalikah video ini tertampil di di viewernya di aplikasi, tapi belum tentu akan ditonton atau ditonton. Jadi ini baru terimpress aja gitu. Oke, selanjutnya masuk ini sebenarnya buat teman-teman yang tidak terlalu menggiatkan di revenue-nya, jadi belum perlu lihat ini ya. Oke, selanjutnya ke traffic source. Traffic source di sini kita kenali bahwa ada beberapa macam traffic source. Dari short feed, kita lihat yang berarti yang angka besar cuma 3 besar ini ya. Dari short feed, YouTube search, dan sound page. Nah, ini didominasi sama short feed ya. Short feed itu apa? Jadi kalau teman-teman pakai YouTube dan lagi buka home page, lalu mengklik menuju bagian yang ada video short, nah itu namanya short feed. Dimana kalau teman-teman klik sekali video, lalu selanjutnya direkomendasikan video pendek yang mana lagi, nah itu adalah short feed. Dan saya mendapatkan video-video saya di sini mendapatkan paling banyak penonton atau paling banyak tayangan dari metode itu ya. Jadi penonton scroll, dapat video saya lagi, dapat video saya lagi, scroll lagi, dapat video orang, terus scroll lagi, dan video saya lagi, dan menghasilkan segini. Jadi saya memperhatikan data ini memang masih belum berubah. Ini adalah penghasil
sumber penonton paling banyak. Selanjutnya adalah YouTube Search, di mana ada orang yang klik pencarian lalu dia menemukan video saya. Ya, tidak terlalu kecil karena ini ya masih hitungan 700-an ribu ya, masih cukup banyak. Dan coba saya klik apa sih yang diketik sama orang-orang mencari eh, dari yang diketik lalu muncul video saya. Ya, ketik semut, semut-semut kecil, bebek, ondel-ondel dan sebagainya. Tapi juga ada truk oleng nyampe ke video-video saya, sedangkan di video saya di channel saya itu nggak ada video truk oleng. Jadi untuk traffic source ini apa aja mungkin bisa nyangkut ya. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan. Jangan-jangan teman-teman udah bisa dapat penonton dari keyword yang nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Oke, saya mau balik ke traffic source yang utama tadi. Ini tidak bisa diklik, ini tidak bisa diklik, berarti tidak ada detailnya. Ini sudah kita klik. Selanjutnya teman-teman bisa klik sendiri di channel masing-masing. Oke, kita masuk ke geografi. Geografi ini apa? Itu adalah daerah sumber penontonnya. Jadi bisa langsung dari sini. Ada Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, India, Kamboja, and Vietnam. Tapi yang menarik adalah di sini India bisa diklik ya. Saya coba klik India, kenapa bisa diklik? Ternyata bisa detail sampai apa ini? Provinsi atau kota-kotanya, ada Manipur, Assam, West Bengal. Amazing juga sih. Ternyata dari 28 hari ini dari kota Manipur aja ada 4.800 view ya. Gitu, menarik juga. Oke, sekarang geografi juga udah cities. Nah, ini mungkin lebih detail lagi bahwa kita bisa tahu ya persebaran penonton dari bukan dari negara ya, tapi dari kalau geografi tadi kan dari negara, kalau ini dari kota ya. Dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Kuala Lumpur, Makassar, Medan, dan cukup rata ya. Angkanya di atas 100.000. Ke bawah juga masih puluhan ribu, sehingga saya menyimpulkan penontonnya rata dari seluruh Indonesia walaupun didominasi dari Pulau Jawa. Nah, tapi menariknya adalah Kuala Lumpur nangkring di peringkat kelima. Mungkin juga ini adalah para saudara-saudara kita yang memang bertinggal di Kuala Lumpur, atau memang warga natif asli Kuala Lumpur yang memang kebetulan suka konten atau ketonton video dari channel saya. Oke, next adalah viewer age. Viewer age itu adalah sebaran usia penonton, di mana yang menarik adalah saya tadinya duganya kalau videonya semut-semut berarti yang nonton adalah umur kecil ya. Tapi ternyata didominasi 25 sampai 34. Ini usia yang usia masuk menikah di usia sekian, dan sampai orang tua muda ya, kira-kira anaknya 1 atau 2 gitu, atau dia 1, 2 atau 3. Ternyata ini paling tinggi, dan saya menyimpulkan kalau ini HP orang tuanya ya. HP orang tuanya yang dipinjamkan ke anaknya untuk nonton semut-semut atau binatang lain yang ada di channel saya. Dan iya, ini dia hampir 50% atau hampir separuhnya. Selanjutnya di kelompok usia atasnya, baru selanjutnya di kelompok usia remaja sampai menuju matang gitu, sampai 24 tahun. Oke, sekarang gender. Ternyata tinggian female 53%, male 48,6, tapi bukan jomplang ya. Tidak terlalu jomplang tapi tetap tinggian female. Ini mungkin akun emak atau akun ibunya ya, bukan akun bapaknya gitu. Akun ibunya dipinjamkan ke anaknya nonton video semut gitu. Date, apakah menarik atau tidak? Kita bisa dapat di sini harian penonton ya. Harian penonton dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, kita dapat data hariannya ya. Ya, fluktuasinya seperti ini. Ya, bisa dibilang sih masih cukup rata ya, bukannya yang amblas sampai misalkan ini pernah amblas, tapi tidak sampai 0 penonton lah gitu. Jadi fluktuasi, tapi memang masih mendapatkan penonton yang nggak dikit gitu. Nah, ini bisa kita sampai ditekan sampai weekly ya. Ada pekan di mana saya dapat 1 juta penonton, 1,2 juta, turun lagi, naik lagi, dan sekarang
Oktober sampai November, Oktober berarti selama 1 pekan ini 600.000 penonton. Revenue source kayaknya tidak menarik. Nah ini karena saya belum mau fokus ke revenue. Subscription status. Nah dari ini adalah jumlah yang mensubscribe dari total penonton, yang subscribe berapa, yang tidak subscribe berapa. Ternyata 42.000 view itu mensubscribe atau memang sudah tersubscribe, tapi dominasinya 5 juta view itu ternyata dalam kondisi tidak mensubscribe gitu. Ya sudahlah, itu memang yang penting masih ada yang mensubscribe gitu. Dan ini masih banyak ya. Ini kelihatannya terlalu banyak kalau dibacain semua, tapi mungkin yang menarik salah satunya device type mungkin ya. Device type mana nih? Coba berganti gak? Oke, mobile phone dominasinya, tablet keduanya, komputer ketiganya, TV selanjutnya, tapi paling tinggi mobile phone. Sudah diduga. Oke, selanjutnya adalah mungkin terakhir aja ya, playback location. Source feed, YouTube watch page, browse feature. Ini sama similar dengan yang tadi. Traffic source, dia nontonnya di source feed, dan lebih sedikit yang nonton di YouTube watch page. Oke, kita bisa tutup. Mungkin sudah segini dulu yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat ya. 1-2 hal mungkin bisa teman-teman pelajari dari channel saya. Kira-kira apa tadi yang bisa ditiru atau diolah-olah untuk dikembangkan di channel teman-teman semua. Oke deh, sekian dulu kontennya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.